Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan bersyukur karena kita bisa melaksanakannya dengan cara berjamaah. Kemudian setelah kita sholat subuh, kita bisa melanjutkan dengan kajian yang insyaallah kajian pada kesempatan pagi ini adalah masalah fikih sholat, melanjutkan kajian yang sebelumnya. Dan insyaallah kajian pada kesempatan pagi ini sangat penting karena ini berkenaan dengan bagaimana cara sholat yang benar, sehingga juga kita tidak mudah menyalahkan kalau misalkan melihat pendapat-pendapat orang lain yang berbeda. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan niat, sudah berdiri juga sudah caranya, dan yang ketiga berarti pembahasannya adalah tentang bagaimana takbiratul ihram ketika kita sholat. Baik, sekarang perhatikan semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi setelah kita melaksanakan niat, setelah berdiri dan diiringi niat, tentunya ketika kita niat itu, niatnya itu dibarengkan dengan yang namanya takbiratul ihram. Jadi ketika kita mengangkat tangan, mengucapkan lafaz Allahu Akbar, maka di dalam hati sekaligus dilintaskan saya sholat fardhu duhur. Nah, sekarang pembahasan kita, pertanyaan saya, bagaimana cara mengangkat tangan ketika kita takbiratul ihram? Biasanya bapak-bapak kalau mengangkat tangan saat takbiratul ihram, lurus dengan telinga atau cukup di dada? Ibu-ibu? Di telinga. Kalau bapak-bapak? Bapak-bapaknya alhamdulillah nggak ada yang jawab, jangan-jangan nggak ada yang pernah mengangkat tangan ini. Bapak-bapak kalau mengangkat tangan sampai telinga. Ibu-ibu sampai? Nah, kalau misalkan ada yang mengangkat tangan sampai di dada, Allahu Akbar, betul apa salah? Betul? Kalau ada yang mengangkat tangan sampai telinga, betul apa salah? Pertanyaannya, yang paling betul sampai telinga atau dada? Hah? Sama-sama? Kalau misalkan saya tidak mengangkat tangan, saya mengucapkan Allahu Akbar tapi tidak mengangkat tangan, apakah sholat kita sah? Oh, ada yang bilang sah, ibu-ibu enggak sah. Saya tidak mengangkat tangan tapi mengucapkan Allahu Akbar, sah benda? Tidak. Hah? Ada kurang sempurna itu, sangar jawabannya ini, lumayan ya. Sahnya kenapa kok bisa sah? Hah? Fardhu ain. Mazhab lain? Oh, bukan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab lain itu enggak pakai ngangkat tangan. Mazhabnya siapa, Pak? Insyaallah Maliki. Alhamdulillah salah. Jawab salah. Hah? Mengangkat itu sunnah. Kalau mengucapkan Allahu Akbarnya wajib. Jadi kalau misalkan ada orang tidak mengucapkan Allahu Akbar, hanya mengangkat tangan, apakah sah? Sekarang saya balik. Nah, ini yang akan kita bahas ya, biar enggak asal jawab mazhab Maliki. Masya Allah, salahnya luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, ia berkata, la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Jadi sungguh aku melihat bagaimana Rasulullah mengerjakan salat. Qal, beliau berkata, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu berdiri, fastaqbalal qiblata, menghadap kiblat, fakabbara, kemudian bertakbir, farafa'a yadaihi, kemudian mengangkat kedua tangannya, hatta hadzata udhunaihi, sampai tangan itu sejajar dengan daun telinga.
Jadi ini diceritakan oleh Wa'il bin Hujr tentang bagaimana cara takbiratul ihram Rasulullah. Rasulullah berdiri menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat tangan sejajar dengan daun telinga. Kita praktekkan semua. 1, 2, 3. Monggo diangkat tangannya. Ketika kita mengangkat tangan, pastikan menghadap ke arah kiblat. Kadang-kadang ada yang mengangkat tangan cuma miring seperti ini, betul? Kurang tepat. Tapi menghadap ke arah kiblat tidak rapat, juga tidak mekar, tapi yang sedang-sedang saja. Monggo bersama-sama. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Cara yang pertama, bisa kita angkat terlebih dahulu, baru mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selama lafaz Allahu Akbar, kita kembali ke pembahasan sebelumnya, lintaskan di dalam hati dengan lafaz niat. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama lurus dengan daun telinga. Ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i. Dalam hadis yang lain dikatakan, An Abdul Jabbar ibni Wa'il an abihi qol, dari Abdul Jabbar bin Wa'il, dari bapaknya, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u ibhamaihi fis salati ila sahmati udhunai, mengangkat tangannya itu sampai jempolnya sejajar dengan cuping telinganya. Jadi sampai sejajar dengan cuping telinganya. Dan ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i. Contohnya seperti ini. Ini untuk bapak-bapak. Jadi agak dilebarkan tangannya. Coba untuk bapak-bapak, ibu-ibu jangan praktek dulu, nanti ada caranya. Monggo bapak-bapak jangan merapat untuk bapak-bapak. Ya, bersama-sama hitungan ketiga. Allah, hadap ke depan. Jangan dimiring-miringkan. Ulangi sekali lagi. Allahu Akbar. Nah, ketika akbar nanti ada cara bersendekap. Apakah di dada seperti ini? Apakah agak ke bawah lagi? Apakah sampai pusar? Atau tidak sendekap sama sekali? Ini nanti akan dibahas. Jadi itu cara takbirnya bapak-bapak. Sekarang cara takbirnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu serba merapat. Sebagaimana penjelasan saya di sebelumnya, ketika berdiri, kalau bapak-bapak berdirinya ukurannya berapa? Sejengkal. Ibu-ibu tidak ukuran sejengkal tapi rapat. Nah, bapak-bapak nggak boleh rapat, ya. Kenapa? Khawatir ada yang terjepit. Itu khusus bapak-bapak. Jadi dibuka sejengkal, kalau ibu-ibu rapat. Begitu juga ketika takbiratul ihram, tidak mekangkang seperti ini kayak bapak-bapak, tapi ketiak ini ditutup. Coba monggo ibu-ibu bersama-sama. Belum saya hitung, jangan nyoba. Tergesa-gesa, ya. Coba monggo 1, 2, 3. Allah, ya. Jadi agak merapat, serba rapat kalau ibu-ibu. Dan yang perlu diperhatikan untuk ibu-ibu, kalau pakai bagian atas dan bagian bawahan ruku, jangan sampai tangan terlihat, itu aurat. Allah keangkat, kelihatan sininya, maka tidak sah sholatnya. Jadi harus di dalam. Coba monggo ibu-ibu yang pakai atasan dan bawahan, ya. Monggo kita latihan takbiratul ihram, jangan sampai mengangkat. Kalau sampai terangkat dan kelihatan tangannya, ya, berarti tidak sah. Ya syukur-syukur masih pakai baju, khawatirnya nggak pakai. Wah, itu repot. Ya, monggo coba ibu-ibu 1, 2, 3 di dalam. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai terangkat yang pakai atasan dan bawahan, ya. Kalau yang pakai terusan, wes aman, ya. Begitu juga ketika sujud nanti, tidak boleh ibu-ibu sujud di atas mukena atasan yang dipakainya, langsung dihamparkan karena lantainya kotor. Ada yang seperti itu? Nah, itu tidak sah, gak boleh. Harus langsung ke lantai atau ke sejadah. Kita tidak boleh sujud di barang yang bergerak dengan badan kita. Misalkan saya pakai surban, ini kan ikut bergerak, ya. Ketika kita sujud, sujudnya di atas surban tidak sah. Tapi kalau surbannya dihamparkan di bawah, gak apa-apa,
Bisa difahami? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kalau ibu-ibu. Sudah? Jadi jangan terlalu lebar, tapi agak merapat. Jadi mazhab Hambali beda. Itu tadi mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali sebagaimana hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika beliau sholat. Ini mazhab Hambali. Monggo kita latihan juga biar tahu dan tidak mudah menyalahkan orang yang takbiratul ihramnya beda dengan kita. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu, juga agak rapat kalau ibu-ibu. Monggo 1, 2, 3 Allahu Akbar. Jadi yang lurus dengan telinga sah, yang lurus dengan pundak juga sah. Bahkan mazhab yang lain macam-macam. Nah ini jenisnya ya. Jadi antara telinga sama dada, dua-duanya sah. Yang tidak sah itu yang seperti apa? Yang nggak boleh. Yang nggak boleh ini kalau seperti ini. Nah ini tidak boleh ya. Nggak boleh pas gini, Allahu Akbar, nggak boleh. Atau terlalu tinggi. Mengangkat tangannya terlalu tinggi juga nggak boleh seperti ini. Ketinggian. Jelas? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Sekarang ketika takbiratul ihram itu ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Jadi nggak sembarangan angkat tangan, nggak sembarangan bilang Allahu Akbar, ada syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya itu yang pertama adalah antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Bahwa takbiratul ihram itu hanya dilakukan ketika berdiri. Kalau sudah berdiri tegak menghadap ke kiblat baru kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan yang kedua wajib menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh di bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, tidak boleh. Kalau bahasa Jawa gimana? Allah besar itu apa? Ya Allah gede. Masa gitu? Oh gak enak. Allah gede banget. Bahasa Madura Allah cek rajana. Gak enak. Ya, jadi wajib pakai bahasa Arab. Wa antakuna bilafdzil jalalati wa bilafdzi akbar, dan hanya pakai dua kata, Allah dan akbar. Allahu Akbar, enggak boleh Allahur Rahman, meskipun Asmaul Husna ya, Allahul Aziz, tetap Allahu Akbar. Wa tartibu bainal lafdzain, dan harus urut, enggak boleh dibalik. Allahu Akbar, enggak boleh Akbarullah, enggak boleh. Wa alla yamudda hamzatal jalalah, tidak memanjangkan huruf hamzah dari lafaz Allah. Allahu Akbar, enggak boleh. Pendek. Allahu Akbar. Ya, kalau alifnya dipanjangkan, Allah itu artinya apakah Allah Maha Besar? Jadi pertanyaan. Ya, pendek. Allahu Akbar. Dan tidak boleh memanjangkan huruf ba. Allah, biasanya yang takbiran itu Allahu Akbar, ada yang kayak gitu kan? Itu salah, tidak boleh. Allahu Akbar, enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau takbir begitu juga ketika kita sholat, Allahu Akbar, enggak boleh dipanjangkan baknya itu. Berikutnya, tidak mentasydid huruf ba, Allahu Akbar, enggak boleh. Dan tidak menambah huruf waw berbaris atau di antara dua kalimat. Allahu Akbar, enggak boleh dipanjangkan. Atau Allahu Akbar, enggak boleh. Jadi tetap Allahu Akbar. Tidak menambah huruf waw sebelum lafaz Allah. Wallahu Akbar, enggak boleh. Dan tidak berhenti antara dua kalimat sekalipun sebentar. Allah Akbar, tidak boleh, harus langsung. Dan ini yang paling penting dan biasanya banyak yang salah faham. Harus terdengar oleh diri kita, minimal telinga kita. Jadi kalau kita cuma di dalam hati, nggak sah,
Meskipun angkat tangannya sudah sempurna mirip Nabi, nggak sah. Harus suara diucapkan minimal terdengar oleh telinga. Allahu Akbar. Bukan telinganya orang. Allahu Akbar, nggak usah ya. Tapi telinga sendiri. Allahu Akbar. Masuk waktu sholat dan mengucapkan takbiratul ihram ketika takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram dilakukan ketika imam sudah Hu Akbar, nggak boleh berbareng. Atau nggak boleh mendahului. Imam sudah selesai, Allahu Akbar, baru kita angkat. Allahu Akbar. Oke. Tentang masalah takbiratul ihram ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita lihat kadang-kadang mengangkat tangannya ada asal-asalan, nggak sesuai dengan nggak gitu. Ya, terkadang ada orang yang mengangkat tangannya asal-asalan, hanya sekedar Allahu Akbar, gitu kan? Apakah sah? Mengangkat tangan hukumnya sunnah, mengucapkan hukumnya wajib. Jadi yang wajib itu lafadz Allahu Akbar. Angkat tangan itu sunnah. Makanya ketika tadi di awal saya bertanya, kalau misalkan ada orang mengangkat tangan tapi nggak mengucapkan, apakah sah? Tidak sah. Tapi kalau ada orang mengucapkan tidak mengangkat tangan, tetap langsung Allahu Akbar, langsung sendekap, sah. Cuma makruh. Kenapa? Meninggalkan kesunahan. Jadi kesunahan mengangkat tangan itu ada 4 tempat. 1, ketika takbiratul ihram. 2, ketika mau ruku'. 3, ketika mau i'tidal, sami Allah. 4, ketika bangun dari tahiyat awal. Kadang-kadang tiap rakaat ada yang bangun angkat tangan lagi, Allahu Akbar, betul? Ada lagi rakaat 1 angkat tangan, rakaat 2 angkat tangan, rakaat 3 enggak seperti itu. Tapi ketika dari rakaat kedua habis tahiyat awal, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Monggo ada pertanyaan yang lain sebelum dilanjut tentang takbiratul ihram. Ibu-ibu ada pertanyaan? Bapak-bapak sudah jelas? Lanjut? Oke. Sekarang kita lanjut. Setelah takbiratul ihram, gerakan berikutnya adalah sendekap. Bagaimana cara bersendekap ketika kita sholat? Oke, monggo diperhatikan semuanya. Wastihbabu wad'il yumna 'alal yusra ba'da takbiratil ihrami. Disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram. Jadi disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah kita takbiratul ihram. Pertanyaannya, kalau saya balik, kirinya di atas, Allahu Akbar, sah benda? Sah benda? Di dalam teks kitab ini kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi, dikatakan sunnah ketika selesai takbiratul ihram meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sekarang saya balik, yang kiri di atas, yang kanan di bawah. Sah apa enggak? Sah? Tahu dari mana sah? Tahu? Nah, coba perhatikan teksnya. Teksnya di situ sunnah, bukan wajib. Artinya kalau kebalik tetap sah, cuma hukumnya makruh. Ya. Wa yaj'aluhuma tahta sadrihi fawqa surratihi, dan menjadikan kedua tangan ini di antara dada dan pusar. Enggak ke atas gini, Allahu Akbar. Ada seperti ini? Ada. Mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Ada yang ke bawah, Allahu Akbar. Enggak niat. Tapi kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, antara pusar dan dada, Allahu Akbar. Coba praktek semuanya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ini mazhab Syafi'i. Bagaimana cara posisi tangan? Kanan kiri. Cara pertama, pergelangan tangan lurus dengan pergelangan tangan kiri. Coba semuanya dipaskan.
Cara kedua, pergelangan kiri dipegang oleh wes, sudah paham? Bukan seperti ini. Atau bukan seperti ini. Itu orang kedinginan. Ya, itu cara sendekapnya. Wa qala Abu Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri, kalau Imam Abu Hanifah itu beda. Jadi Imam Abu Hanifah tidak antara pusar dan dada. Di mana Imam Abu Hanifah pendapatnya sama dengan Imam Ahmad bin Hambal, letaknya di pusar. Coba semuanya takbiratul ihram. Allahu akbar. Pusar. Mana pusarnya? Iya, pusar ya. Itu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Kalau Maliki tanpa sendekap. Allahu akbar. Berdiri. Tapi enggak enak ya. Masa enggak ada kerjaannya tangannya ya? Enggak enak. Tapi itu mazhab Maliki. Coba ini akan dipraktekkan oleh Rifai. Coba Rifai maju ke depan. Yang lain bagian mengecek, kalau betul bilang betul, kalau salah bilang salah. Rifai, saya ulangi, kalau mazhab Syafi'i tempatnya di mana? Antara pusar dan dada. Mazhab Hambali dan Hanafi tempatnya di mana? Pusar. Maliki tempatnya di mana? Tidak sendekap. Ini kok kayaknya bingung ya. Saya ulangi sekali lagi. Mazhab Syafi'i tempatnya di mana? Antara pusar dan dada. Kalau mazhab Hambali dan Hanafi pusar. Maliki gak sendekap. Nah, akan dipraktekkan oleh Rifai. Ibu-ibu dan bapak-bapak ngecek betul apa salah. Coba Rifai, mazhab Syafi'i tempatnya antara pusar dan dada. Coba Allahu akbar antara pusar dan dada. Betul? Salah. Coba dikoreksi salahnya di mana? Cobalah. Tadi kan sudah saya kasih tahu. Sendekap yang benar gimana? Nah, itu loh. Diikuti. Nah, tangannya yang diikuti. Ayo loh, ibu-ibu diikuti. Pergelangannya katanya. Hah? Coba ulangi lagi. Nah, ini ya. Kalau nggak praktek ya repot. Coba ulangi takbir. Allah. Ayo, kayak ngantuk. Santri yang ngantuk. Sing semangat. Yo. Allahu akbar. Betul apa salah? Sudah betul? Masih kurang? Tolong dipraktekkan itu. Tolong dilihat. Ibu-ibu sudah betul? Bapak-bapak? Hah? Betul? Masih ada yang kurang. Ayo, dibantu. Bayu, maju. Tuan rumah ya. Harus benar ya. Sini. Ayo, jangan memalukan warga sini lah ya. Ibu-ibu pulang semuanya. Sebelah sini? Oh iya, situ aja. Biar imbang ya. Tolong, yang mana yang betul, Bayu atau Rifai? Ibu-ibu jangan membela Bayu, yang bener aja, sing bener yang dibela. Ya, mentang-mentang karena tempatnya di sini dibela Bayu, cok gitu, saya nggak terima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Antara pusar dan dada. 1, 2, 3. Allah. Hei, Allah. Apa sih kamu itu? Ulangi. Allahu akbar. Yuk, yang benar Bayu atau Rifai? Bayu saya lihat masih ada kurang. Rifai masih kurang. Nah ini ada yang bapak-bapak yang siap memperbaiki dua-duanya ini. Monggo, alhamdulillah maju. Kalau benar mantap. Ojo pergi dulu sini. Kita yang ngajinya santai ya, nggak usah bukan untuk ngajari, belajar bareng. Monggo, coba perhatikan Bayu, Rifai, tolong perhatikan. Yo, siap? Tolong ibu-ibu perhatikan semuanya, dicek ya. Bapak siapa? Bapak Iskandar. Insyaallah. Monggo Bapak Iskandar. Allahu akbar. Bapak-bapak, betul atau salah?
Oh, masih ada yang kurang. Ya apa, Pak? Ya apa iki? Sing bilang kurang siap memperbaiki. Ayo, yang siap maju, wes gitu aja. Saya kalau ngelihat masih kurang. Masih kurang itu. Tolong lihat ibu-ibu itu. Lihat Bayu. Ada yang siap memperbaiki. Saya lihat masih ada yang kurang, kan eman. Kalau misalkan kita sholat, wes belajar, salah, eman. Pak Bobi, coba agak dimundurkan biar dilihat cara yang benar itu seperti apa. Yuk sekali lagi. Wes menyerah. Satu aja salahnya itu, menyerah. Wes menyerah. Satu kesalahannya. Kesalahannya adalah tidak menghadap kiblat. Masalah caranya wes bener. Duduk. Masa takbiratul ihram ngadap ke timur, kan ya salah. Tadi kan saya sudah ngomong cara takbiratul ihram gimana? Berdiri menghadap kiblat, ucapkan Allahu Akbar. Lah kok nggak diperhatikan? Nah ya, dari tadi wes bener itu. Kurang gini lah, diputar sini lah, betul. Cuma nggak ngadep kiblat. Wes, majukan lagi. Pak Bobi, majukan mana? Biar nggak terlalu jauh. Ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i antara pusar dan dada, Hanafi dan Hambali pusar, Maliki tidak sendekap.